Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kelvin Lukito dengan NIM 1301-2104 dari salah satu kelas peminatan lingkup Intelligent System dengan fokus fisik komputer akan akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah yang berjudul Truck and Bus Detection using model YOLO V5 atau You Only Look Once versi kelima. Nah, terdapat tiga faktor tertentu, yang dimana pertama itu kerusakan struktur jalan dikarenakan jumlah kendaraan muatan berat berlebih, kemudian yang kedua adalah waktu operasional kendaraan berat melebihi jam operasional, dan yang ketiga adalah volume kendaraan muatan berat yang sangat tinggi. Dari tiga faktor tersebut, kita mendapatkan sebuah problem statement yang dimana volume jumlah kendaraan kelas berat seperti truk dan bus yang sangat tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan berlebihan pada struktur jalan raya. Hal tersebut mengakibatkan potensi bahaya dan kenaikan pada biaya operasional serta perawatan jalan. Dan dari problem statement tersebut, kita memprovide sebuah solusi berbasis model yang menggunakan YOLO, yang dimana YOLO adalah sebuah model deteksi objek dalam bidang pengolahan citra dan pengenalan objek. YOLO dirancang untuk mendeteksi dan mengidentifikasi objek dalam sebuah gambar ataupun video secara real time. Metode ini membedakannya dari beberapa pendeteksi objek lainnya yang memerlukan beberapa langkah atau tahapan untuk menemukan dan mengidentifikasi atau mengklasifikasikan sebuah objek. Nah, dari model tersebut kita menggunakan dataset yang di mana dataset ini merupakan disediakan oleh website RoboFlow, yang di mana jumlah dataset itu sekitar 135 dataset gambar yang terdiri dari kelas bus dan truk, dan juga dari kelas bus dan truk. Namun pada dataset ini menyediakan 5 kelas kendaraan. Namun untuk fokus pada tugas ini hanya akan mendeteksi antara truk dan bus saja. Seperti gambar yang ada di kiri itu contoh dari datasetnya, dan gambar yang di kanan adalah contoh dataset untuk melakukan proses pelatihan modelnya. Yang dimana pada setiap gambar sudah disediakan bounding box beserta label dari kelas masing-masing kendaraan. Nah, untuk step modelingnya sendiri, kita yang pertama itu adalah problem understanding, yang dimana kita mengidentifikasikan dulu latar belakang dan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua itu kita melakukan pengumpulan dataset untuk training modelnya yang berasal dari RoboFlow. Kemudian yang ketiga, kita melakukan deploy model YOLO Viva-nya menggunakan API Ultralytics. Jadi Ultralytics itu adalah bisa dibilang sebuah website yang menyediakan API untuk menggunakan model dari YOLO versi kelima ini. Kemudian dari menggunakan API, kita melakukan tuning proses, dan dari tuning proses, kita melakukan evaluasi dan validasi proses. Dan setelah itu kita akan mengambil YOLO model dengan performa terbaik, dan yang terakhir itu kita melakukan testing menggunakan kamera. Nah, untuk tools yang digunakan, kita menggunakan website RoboFlow untuk mengekstrak datasetnya. Yang kedua, kita menggunakan Ultralytics untuk mengambil API dari model YOLO V5-nya. Dan yang terakhir, kita mencoba menggunakan surveillance kamera ataupun perangkat-perangkat yang memang yang menyediakan device kamera. Nah, untuk tuning prosesnya sendiri, kita hanya akan berfokus pada tiga parameter saja. Yang pertama itu image size, bed size, dan epoch. Nah, pada simulasi eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi nilai parameter untuk mencari model dengan performa paling baik dalam klasifikasi untuk deteksi kendaraan truk dan bus. Nah, dari tuning proses tersebut kita mendapatkan hasilnya yang di mana YOLO yang pertama itu memiliki performa paling baik dengan nilai MAP mencapai 0,97. Simulasi eksperimen dilakukan dengan melakukan proses tuning model, dan didapatkan bahwa YOLO V5 yang pertama dengan kombinasi parameter yaitu image size itu 650, bed size 10, dan epoch 50 itu memiliki performa paling baik dibandingkan dengan model dengan kombinasi parameter lainnya. Nah, kalau kita melihat dari visualisasi F1 score sendiri, untuk keseluruhan kelas antara truk dan bus itu mendapatkan nilai sekitar 0,92, dan ya 0,92. Nah, untuk hasil dari modelnya sendiri bisa kita lihat antara label aktual dengan label prediksinya. Nah, yang di mana
Kita bisa melihat, model ini secara interpretasi manusia, model ini dapat, berhasil, mendeteksi dan mengklasifikasikan, kendaraan, baik dari kelas bus maupun kelas truk. Namun, dapat kita lihat bahwasannya ada beberapa gambar yang di mana model bisa dibilang cukup bingung dalam melakukan klasifikasinya, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, dari peta hasil kinerja, jadi dapat kita lihat nih, model, mendapatkan nilai sekitar 0,97, advance score sekitar 0,92, nilai presisi pada kelas bus adalah 0,84 dan kelas truk adalah 0,99. Nilai recall ataupun sensitivitas pada kelas bus itu 0,84 dan kelas truk adalah 1. Melalui proses eksperimen dengan, tuning model YOLO versi kelima ini, diperoleh hasil bahwa model ini dengan kombinasi parameter ukuran gambar itu 650, ukuran batch 10, dan epoch 50 adalah kombinasi parameter dengan kinerja terbaik. Hal ini dibuktikan dengan peta hasil kinerja dengan nilai 0,97, jadi nilai MAP-nya itu 0,97, F1 score-nya itu 0,92, nilai presisi untuk kelas bus itu 0,84, dan kelas truk itu 0,99. Untuk nilai recall ataupun sensitivitas pada kelas bus itu 0,84 dan kelas truk adalah 1. Hasil evaluasi kinerja ini dapat, berupa pembenaran untuk model YOLO versi kelima. Jadi hasil penelitian ini pada penelitian ini dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan, pada kerusakan jalan dengan membatasi jumlah truk yang beroperasi di jalan raya. Namun dalam hal ini masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya variasi pada dataset gambar yang digunakan dalam penelitian ini, dan sangat disarankan untuk menghasilkan model dengan data pelatihan yang lebih bervariasi lagi. Baik, seperti itu, presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.